Tapi momentum Ramadan itu ada saatnya untuk bisa bertemu keluarga ini, berinteraksi secara efektif ya, antara bapak, ibu sama anak-anak melalui buka bersama, sahur bersama. Jadi mari ajak para pemuda kita itu untuk mencintai masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat bicara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama dengan saya, Aprianda Kusuma Wijaya. Baik sobat bicara, pada kali ini sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Haji Adang. Beliau adalah guru besar di bidang ilmu fikih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sobat bicara, pada kali ini insya Allah kita akan berbincang yaitu tentang harmoni dalam puasa di bulan Ramadan ini seperti apa. Oke. Bagaimana Prof tipsnya untuk harmoni dalam beribadah di bulan suci Ramadan, di mana dengan aktivitas-aktivitas yang lain itu secara bersamaan begitu Prof? Ya, sebelum sampai di situ kita sapa dulu sahabat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita memasuki bulan suci Ramadan untuk hari ke-4. Iya, Prof. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Memang kewajiban puasa itu yang dihimbau untuk menunaikan ibadah puasa kan allazina amanu. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu itu orang-orang beriman. Bisa laki-laki, bisa perempuan, semuanya dapat seruan. Kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita memperoleh ketakwaan atau dalam rangka meningkatkan atau harapannya kita mendapatkan ketakwaan. Ya. Nah, untuk menciptakan harmoni tentu saja yang paling utama adalah niat ya. Niat inilah yang memberikan energi pada seseorang untuk kuat menunaikan ibadah puasa. Dan selain niat juga kita yakin bahwa kita akan bisa menunaikan ibadah puasa itu karena Allah merancang puasa itu mungkin untuk bisa ditunaikan oleh manusia. Jadi desainnya demikian rupa, bukan hanya puasa, sesungguhnya semua syariat itu dibuat oleh Allah dalam rangka untuk ya selain untuk mengantarkan seseorang untuk bisa taqarrub kepada Allah, untuk bisa melaksanakan syariat itu dengan baik. Nah, sekaligus manusia dimungkinkan untuk bisa menunaikan ibadah tersebut. Kita tahu bahwa hukum dari puasa ini kan wajib ya. Iya, Prof. Nah, wajib itu salah satu hukum taklifi kalau dalam ilmu fikih ya. Nah, disebut ilmu taklifi. Dalam arti hukum taklifi ini adalah hukum yang pasti bisa ditunaikan oleh manusia. Pasti manusia bisa menunaikan syariat tersebut. Soal mau atau tidak mau. Mau gitu. atau tidak mau ya Prof ya. Tapi pada dasarnya dia bisa untuk bisa ditunaikan dengan baik. Gitu. Jadi syariat itu dalam kapasitas yang ya sudah dipertimbangkan oleh Allah bahwa manusia pasti bisa melaksanakan syariat
Baik. Puasa itu. Iya, kalau untuk implikasinya, Prof. Jadi ketika beribadah, tapi kemudian juga ada aktivitas yang lain, bekerja ataupun mungkin aktivitas-aktivitas yang lain, sobat bicara. Nah, itu bagaimana untuk mengimplikasikan bahwasanya ada harmoni yang selaras begitu antara kemudian beribadah, tapi di lain sisi juga beraktivitas seperti biasa begitu, Prof. Ya, ibadah puasa itu sesungguhnya merupakan ibadah yang ya dalam tanda petik ringan ya. Iya. Karena itu kewajibannya pun di dalam Al-Quran hanya dalam 1-2 ayat. Berbeda dengan sholat ya. Iya, Prof. Jadi sholat itu dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Betul. Gitu sampai 80-an. Aqimus sholah wa atu zakah. Jadi sholat dengan zakat itu harus diulang-ulang oleh Gusti Allah itu ya, Iya, Prof. agar bisa ditunaikan dengan baik. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa itu tadi hanya dalam 3 rangkaian ayat gitu. Kutiba alaikumus syiyam, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, itu saja. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah tidak perlu berulang-ulang untuk memerintahkan puasa, karena manusia akan kuat untuk bisa menunaikan ibadah tersebut puasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan kalau Rasulullah berpuasa, demikian juga para sahabatnya, mereka melakukan puasa seperti dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Jangan lupa bahwa perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Oh iya. Tanggal 17 Ramadan ya, tahun Iya, kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi. Artinya perang saja bisa dilakukan. Iya. Dicontohkan yang oleh memerlukan Rasul energi berarti ya, banyak kan. semangatnya, niatnya itu ya, Prof ya. Itulah puasa. Dicontohkan. Jadi yang penting niat itu. Betul Dan sekali. imanan wahtisaban. Saya kira itu kriterianya. Iya. Jadi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin mengharapkan ridhonya, maka seseorang menjadi kuat untuk berpuasa. Ya, sehingga aktivitas kita sebagai dosen, sebagai kiai, sebagai petani, sebagai pegawai negeri beraktivitas sebagaimana biasa, bahkan mungkin itu lebih tidak terasa ya kalau kita beraktivitas dalam keadaan puasa dibandingkan dengan kita berada di rumah terus menunggu diam gitu ya, Prof ya, gitu. terkesannya. Baik. Nah, Prof, sobat bicara ini kan juga ada yang menjadi ibu atau bapak di dalam keluarga begitu. Nah, bagaimana kemudian mengharmonisasikan kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan, tapi juga menghadirkan keluarga yang nyaman begitu, yang penuh dengan keberkahan di dalam keluarga. Ya, bagi seorang ibu, dia tidak harus meninggalkan puasa hanya karena masak, gitu tentu saja. Jadi dia masak, beraktivitas yang lain sambil zikir, gitu ya. Kan ada kalimatani khofifataini, gitu ya. Ada 3 kalimat atau 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Misalnya sambil masak kita baca subhanallah, bihamdihi subhanallah fil azim subhanallah misalnya, atau membaca lafzul jalalah yang lain, itu saya kira bobot ibadahnya bisa berlipat ganda, berlipat-lipat ya, Prof. Gitu, sambil beraktivitas kita berzikir gitu. Atau melakukan apapun ya. Kalau sekarang zamannya menghafal Al-Quran, sambil menghafal Al-Quran itu kan lebih bisa dilakukan, gitu. Dan momentum Ramadan itu kan momentum keluarga juga. Jadi ketika sehari-hari mungkin si suami karena kesibukannya, istri juga berbeda tempat kerjanya misalnya, demikian juga anak-anak. Tapi momentum Ramadan itu ada saatnya untuk bisa bertemu keluarga ini, berinteraksi secara efektif ya, antara bapak, ibu sama anak-anak melalui
buka bersama, sahur bersama gitu. Iya. Saya kira itu momentum untuk mempererat Iya, karena mungkin keakraban. mungkin saja di hari lain itu tidak sempat untuk makan bersama ya Iya, Prof ya. Dengan momentum Ramadan ini buka bersama, sahur bersama, luar betul. biasa Iya. keberkahannya ya. Lantas kalau untuk sahabat bicara yang ini Prof, di dalam aktivitas lingkungan keseharian memiliki amanah tertentu dalam kegiatan sosial begitu. Nah, mungkin tips apa Prof yang bisa diberikan untuk supaya harmoni antara amanah di lain sisi juga ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini? Ya, kita contohkan misalnya sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan atau sebagai seorang ketua yayasan dalam satu lembaga pendidikan misalnya. Maka kehidupan di Ramadan ini ya seperti biasa saja. Dia berangkat kerja pada jam 7 atau jam 8 begitu ya. Kemudian istirahat di sela-sela waktu sholat gitu. Saya kira tidak ada perubahan yang berarti ya. Itu tadi bahkan dengan puasa itu ya tadi ada spirit, ada nawa itu, sehingga seharusnya memang spirit pastabikul khairat itu tetap ada gitu. Berlomba-lomba dalam Berlomba kebaikan untuk itu. berkebaikan. Karena itu maka mungkin bisa satu kegiatan itu bisa double aktivitas ya, atau dipadukan itu seperti tadi misalnya memasak sambil zikir. Demikian juga misalnya melakukan satu perbuatan ketika di kendaraan kita sudah nyetel murotal gitu ya, baca dengarkan Al-Quran begitu. Itu banyak hal yang bisa dilakukan tanpa mengurangi atau bahkan bisa menambah pahala Ramadan gitu. Iya, di bulan suci Ramadan ini memang lingkungan juga menjadi ada aura yang berbeda begitu ya Prof. Ketika seperti di masjid mungkin ya banyak, kemudian yang ada tadarus dan memang suasananya lebih adem Prof. Kalau saya pribadi itu ya Prof. Nah, bulan suci Ramadan yaitu tadi karena banyak keberkahan mungkin ya Prof. Iya. Kemudian ini Prof, saya juga menemukan ini salah satu mungkin dilema saya sendiri gitu. Ketika ada mahasiswa Prof. Jadi mahasiswa itu kesiangan ceritanya karena malamnya itu beribadah, kemudian tadarus. Nah, jadi setelah sholat subuh itu ketiduran. Jadi pas kuliah, kenapa tadi kesiangan gitu? Ketiduran Pak gitu. Nah, ini kan artinya apa yang bisa diberikan Prof untuk teman-teman mahasiswa yang sedang pendidikan begitu ya, belajar juga dengan niat ibadah begitu, tapi di lain sisi juga bisa memaksimalkan waktu yang ada begitu Prof. Itu bagaimana Prof? Ya, itu pengalaman banyak orang yang pernah menjadi mahasiswa biasa begitu. Jadi kesiangan itu hal yang lumrah. Nah, saya kira untuk 1-2 kali saya kira kita maklumi ya bahwa memang itu. Tetapi seyogyanya diberi peringatan agar tidak terulang gitu kan. Jadi bagaimanapun justru puasa ini melatih kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu. Jadi ada pada jam sekian harus bangun, pada jam sekian sudah harus berhenti masak dan makan minum. Nah, pada jam sekian harus sholat subuh dan seterusnya. Itu banyak momen-momen waktu yang harus diperhatikan gitu. Termasuk tadi seorang mahasiswa ya dia harus datang lebih dulu ketimbang dosennya. Jadi harus jam berapa dia masuk seharusnya kan mereka masuklah begitu. Baik, gitu. Ya kadang kalau ngobrol dengan mahasiswa itu ya banyak dinamikanya begitu, dan ya itu menarik di bulan suci Ramadan, tapi menjadi satu momen yang penting untuk kemudian memaksimalkan waktu selain beribadah, tapi kemudian juga tetap beraktivitas sekolah, pendidikan begitu ya Prof. Kemudian kalau konsep sederhana Prof dari aktivitas keseharian yang itu menunjukkan harmoni dalam beribadah dan juga lingkungan, nah itu bagaimana Prof? Ya,
dalam berpuasa ini justru banyak momen yang bisa kita gunakan untuk menjalin silaturahmi. Ya, menjalin silaturahmi dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Ya, paling tidak misalnya sekarang kan eranya gadget ya. Iya, Prof. Bisa dimanfaatkan lah untuk media silaturahmi. Jadi misalnya untuk kawan-kawan yang sudah lama nggak bertemu, atau ini jadi media untuk silaturahmi, walau hanya dengan mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa misalnya ya, atau selamat berbuka puasa. Nah itu akan dengan teman-teman saudara-saudara kita yang jauh bisa lakukan itu. Bahkan sekarang ini sudah ngetren ya di beberapa kalangan untuk membuat grup tadarus. Grup tadarus. Iya, jadi apa namanya, dalam satu hari satu juz. Iya. Termasuk saya. Jadi saya punya komunitas yang ya mendisiplinkan diri lah, bahwa setiap hari kita harus setor. Udah selesai satu juz, begitu seterusnya. Dengan jadi, adanya komunitas jadi lebih semangat. Iya, lebih semangat tadi menjalani Ramadan dalam bentuk atau melalui kegiatan-kegiatan yang positif ya. Seperti itu tadi, bikin grup tadarusan. Sekarang udah hari keempat, saya udah 4 juz atau bahkan udah 5 juz kayak gitu. Yang itu kalau tidak seperti itu nggak dipaksa ya. Jadi untuk khatam satu Al-Quran selama setahun saja belum tentu. Tapi dengan adanya grup itu bagus. Kemudian juga bisa mengajak tetangga-tetangga untuk beraktivitas mengisi kegiatan Ramadan. Misalnya dengan ya paling tidak bikin panitia. Panitia itu mulai dari panitia untuk penyelenggara takzilan gitu. Jadi setiap hari harus ada takzil. Nah, anggota masyarakat sekitar di jadwal itu siapa, giliran hari apa dan seterusnya. Nah, kemudian ada panitia Idul Fitri, ada panitia Zakat Fitrah dan sebagainya. Itu penggalangan ya menjalin ukhuwah lah dengan tetangga-tetangga sekitar. Jadi diajak serta mereka beraktivitas memakmurkan masjid. Gitu, dengan berbagai aktivitas yang tadi. Kalau di bulan yang lain kan mungkin sibuk ya Prof dengan aktivitasnya, dan alhamdulillah di Ramadan ini ada aktivitas yang mempersatukan tadi ya Prof. Betul. Tarawih bersama, begitu, tadarus bersama, begitu ya Prof. Jadi luar biasa, banyak sekali hikmahnya dari Ramadan ini ya Prof. Jadi alhamdulillah misalnya saya di pinggir rumah itu ada musola. Jadi 24 jam itu aktivitas selalu ada. Masya Allah. Jadi udah habis taraweh, kita biasa ngaji sampai jam 9 atau jam 10, udah berhenti tidur. Kemudian jam 2 udah pada masuk masjid lagi, iktikaf gitu ya. Masya Allah. Iktikaf sampai waktu sahur, mereka sahur dulu dan balik lagi ke masjid gitu, jam 4:15 sudah pada masuk dulu, ngaji Quran lagi sampai subuh gitu. Terus habis subuh juga sampai syuruk, waktu syuruk, waktu awal sholat duha ya. Itu 2 rakaat mereka melakukan ibadah sholat syuruk, dan kemudian dilanjut dengan duha dan seterusnya. Saya kira itulah tanpa terasa itu sebagai aktivitas biasa saja gitu yang gitu. Jadi tidak dianggap sebagai beban. Nah, dan walaupun tentu saja ada motivasi ya, seperti yang Rasul sampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu motivasi. Jadi barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan, bahkan memakmurkan kegiatan Ramadan, maka akan diampuni segala dosanya. Nah, itu menjadi motivasi untuk setiap individu muslim harus berupaya untuk melakukan apa yang bisa dilakukan selama Ramadan ya. Ya kan, kalau biasa sholat sunat
kita mungkin sekali-kali aja, tapi di bulan Ramadan terpaksalah, aduh kan dalam tanda petik ya, terpaksalah kita harus ini karena Rasul mengatakan bahwa sholat sunat di bulan Ramadan berpahala wajib. Berpahala wajib Gitu, ya, Prof. apalagi sholat wajib ya, tentu saja begitu. Jadi bisa dengan tadarus, bisa dengan memperbanyak sholat, baik dalam arti kualitas maupun kuantitasnya ya. Dan tentu saja tidak hanya dalam konteks hablum minallah, mendekatkan diri kita hanya kepada Allah, tapi juga hablum minannas. Jadi jalinan dengan tetangga sekitar juga begitu. Kalau untuk remajanya bagaimana, Prof? Semangatnya ketika beribadah. Nah, Ya saya kira semua begitu. Jadi mari ajak para pemuda kita itu untuk mencintai masjid. Jadi ya berbahagialah bagi kawan-kawan atau bagi orang tetangga yang punya sekitarnya ada masjid, itu beruntunglah ada media untuk bisa mengajak anak-anak kita, para remaja kita untuk beraktivitas di situ. Kan itu termasuk, atau remaja yang mencintai masjid itu kan termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada orang lain yang mendapat perlindungan di hari kiamat itu. Gitu. Nah, jadi rajulun mu'allaqatum bil masajid. Jadi seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, sehingga itu menjadi motivasi juga bagi anak-anak muda kita untuk beraktivitas di dalam masjid. Iya, baik. Kebetulan di saya tuh komplek belum ada musola, Prof. Belum ada masjid. Nah, itu belum ada kewajiban Anda musola. bikin musola itu. Nah, kemarin itu sebelumnya kan tarawih cuman rada jauh tuh, Prof, masjidnya. Jadi memang dengan warga itu rada jauh, dan kemarin ada inisiatif itu gimana kalau kita ngadain tarawih aja kemudian tapi di satu tempat begitu. Akhirnya buat satu tempat yang di teras begitu, Prof, ada tenda gitu kami buat, dan ya alhamdulillah kami bisa menjalin silaturahmi lebih untuk berkumpul bareng dengan warga begitu. Ya, saya kira itu bagus. Saya kira di beberapa tempat memang awal-awal seperti itu ya. Kayak di proyek Cimanuk dulu saya pernah menggagas ya dengan warga setempat untuk menyelenggarakan taraweh bersama di rumah kosong, itu bisa dimanfaatkan, atau tadi di teras bisa dimanfaatkan. Itu saya kira manfaatnya dunia akhirat itu. Prof, tadinya nggak pernah ngobrol gitu, Prof. Sekarang alhamdulillah ada tarawih itu bisa ngobrol gitu, ngerasa lebih deket lagi gitu. Iya, alhamdulillah. Betul, saya kira itu jadi dunia akhirat lah. Dunianya kita terjalin keakraban sesama tetangga atau sebagai warga, dan di pihak lain tadi bisa mengorientasikan kehidupan kita untuk akhirat. Iya, baik. Prof, untuk yang terakhir mungkin, Prof, kalau terkait dengan gaya hidup nih, Prof, di bulan suci Ramadan ini tips apa yang bisa diberikan gaya hidup yang mencerminkan seorang muslim yang sederhana begitu, kemudian ibadahnya harmoni dengan aktivitas keseharian? Iya, saya kira banyak hal ya, tentu saja tidak sebuah resep ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan tentang pola hidup sederhana, bahwa buka puasa itu tidak harus dengan barang yang mewah atau dengan makanan yang mahal gitu ya. Nah, kita bisa seadanya saja. Ya, tapi yang penting makanan itu harus halal, harus halal. Karena jangan sampai makanan yang kita konsumsi, apalagi untuk anak dan istri, itu dari barang haram. Karena itu ancamannya keras. Rasul mengatakan bahwa kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabih. Jadi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempatnya. Nah, saya kira itu harus menjadi catatan. Dan yang halal itu tentu saja tidak harus mahal ya. Tidak berarti mahal, karena itu bisa kita makan dengan
ya apalagi kalau seusia-usia saya, daging kan udah udah dilarang. Empal apalagi misalnya kan gitu. Jadi hidup sederhana itu sudah menjadi tuntutan Baik. untuk usia-usia 60-70 tahun bagi saya. Baik ya. Baik sobat bicara, sampai bertemu di episode selanjutnya. Nah, bicara, bincang Ramadan ceria, temu bincang, temu inspirasi. Dan terima kasih banyak Prof Ya, atas sama-sama. kehadirannya dalam ruangan ini gitu. Ya. Baik sobat bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.